5 teori tentang Wither. Teori ini menurut saya sendiri gak tahu 100% benar atau enggak, kalian bisa percaya atau enggak. Ini teori saya tentang Wither. Soalnya saya baru menemukan hal-hal yang bisa menurutku bisa aku bilang sebagai teori karena masih belum dibilang sama Minecraftnya langsung. Kalian mau percaya atau enggak itu terserah kalian. Oke, kita akan langsung ke teori pertama. Pertama, Wither itu umurnya udah tua. Ya karena Wither itu udah ada dari zaman Ancient Builder. Kepalanya aja udah tua, apalagi Withernya sendiri. Wither ini udah sangat tua, jadi badannya udah agak membusuk hitam, tapi dia tetap masih bisa hidup. Tuh. Udah hitam dia. Ini bisa terjadi karena umurnya udah tua banget, udah dari zaman Ancient Builder. Dia udah dibangkitkan. Untuk membuktikannya ini ada retak-retakan ini menurutku dari ketuaan dia deh, menurutku ya, udah dibilang menurutku. Karena dari itu Wither itu udah tua. Ketuaan Wither itu umurnya aku bisa anggapan bisa 100.000 tahun lah umurnya. Kalau ini gak akurat ya kalian bisa gak percaya sih. Ini teoriku, ini teori bukan fakta. Kalau fakta next video aja. Oke, inilah fakta teori yang pertama. Wither itu umurnya udah 100.000 tahun lebih. Oke, sekarang kita akan masuk teori kedua. Teori kedua adalah pas Wither itu pas meledak, aku beranggapan, aku mempunyai teori ledakan itu dari arwah Wither yang udah melebihi di bentuk Withernya. Maksudnya itu kayak ya Withernya udah terbentuk kayak gini, tapi masih ada sisa-sisa arwah. Itu Solsen adalah arwah apa ya, bisa disebut Ancient Builder sih, tapi aku masih belum tahu aslinya kayak mana. Dia itu dari arwah orang. Ya ini mukanya aja udah orang, ini mukanya muka. Jadi aku beranggapan ledakan Wither itu maksudnya ledakan Wither itu berasal dari jiwa-jiwa yang kepenuhan. Udah penuh kan, gak muat lagi, diledakkan lah. Oke, inilah teori kedua saya. Kalau kalian gak percaya gak apa-apa, aku gak larang, aku gak protes, aku gak apa-apa. Tapi ini bisa lumayan sih, bisa diangkat sih sebagai fakta, tapi aku masih belum tahu. Aku masih belum tahu ini benar atau enggak, tapi logikanya itu emang kayak gitu sih. Kalau udah kepenuhan pasti mau diapain lagi? Mau diterbangin ke surga, mau ke neraka. Itulah teori kedua saya. Sekarang saya akan ke teori ketiga, akan makin mencengangkan. Saya beranggapan Wither ini adalah nenek moyang dari Wither skeleton, nenek moyangnya. Tapi gara-gara ulah Ancient Builder, nenek moyangnya itu udah ada lagi, dibangkitkan. Sebelum Ancient Builder membangkitkan Wither ini udah punah, udah gak ada. Nanti kalau bicara kayak mana Withernya bisa gak ada, nantilah itu. Sekarang inilah teori ketiga saya. Wither itu
itu adalah nenek moyang dari wither skeleton. Soalnya kalau kita bunuh dia, soalnya kalau kita buat darah dia setengah, itu aja susah ngomong. Kalau kita buat darah dia setengah, pasti dia ngeluarin wither skeleton. Susah banget aku bicara. Maaf ya guys kalau bicaranya agak leret, susah, lupa kata. Wither ini adalah nenek moyang dari wither skeleton yang udah punah dan dibangkitkan. Kalau cara dibangkitkannya itu, teoriku itu ya dari kepala bisa membuat jiwa dan membentuklah wither kayak gini. Karena aku sebut sebagai nenek moyangnya para wither, karena itu bisa lelet kali aku bicara. Bisa ngeluarin wither pas darahnya jadi setengah. Susah banget aku. Jadi aku praktekin ya. Oke, dia mau setengah darahnya. Ya, sekarang. Nah, meleduk. Tuh. Wither skeleton muncul. Itulah penyebabnya saya bilang wither itu adalah nenek moyang dari wither skeleton. Karena wither itu badannya besar, dia kuat. Pasti dari nenek moyangnya wither skeleton. Cara bangkitkannya itu pun pakai wither skeleton skull alias kepala cucunya sendiri, cucu moyangnya. Jadi itulah saya beranggapan kalau wither itu adalah nenek moyang dari wither skeleton. Karena wither zaman sekarang ini gak nyerang ini, tuh meninggoy langsung. Jadi itulah, mungkin waktu masih si wither hidup, mungkin wither itu masih disebut wither ya, masih belum ada skeletonnya. Jadi waktu dulu itu saya beranggapan wither skeleton dulu itu masih kuat banget karena evolusi ya, semua makhluk pun bisa mengalami evolusi. Jadi malah dulu wither itu pakai kekuatan, sekarang pakai pedang walaupun ada kekuatannya sih ninggoy. Teori keempat saya akan tunjukkan. Wither itu memiliki ketahanan tubuh yang kuat kayak besi, lebih keras daripada Iron Golem. Soalnya bukan tingkat sih. Kalau wither ini kalau kena blok, bukan dia yang hancur, bloknya yang hancur. Obsidian gak ada tandingannya, kecuali Blackrock sih. Emang dari nyatanya emang nggak bisa dihancurkan. Tapi wither ini emang kuat banget. Tuh udah 100.000 tahun masih kuat kayak besi. Kuat banget dia ini. Aku doang kayak gini. Tuh rusakan tuh pasir. Tuh ledakannya aja udah ngeri. Apalagi pas tiba-tiba bunuh wither. Apalagi yang PC kentang ini, atau HP kentang, atau tok kentang lah, yang tetap bisa main Minecraft tapi kentang. Tiba-tiba kedorong, banyak lah entity kayak aku nih udah berlebihan padahal HP ku Oppo F9. Jadi itu ya teori keempatku. Wither itu memiliki badan yang keras karena dulu itu wither itu masih kuat. Yang saya bilang itu bisa mengangkatkan, bisa menaikkan teorinya kalau wither itu tuh nenek moyang dari wither skeleton. Karena kalau evolusi makhluk hidup pasti nenek moyangnya kuat banget,
nenek moyang kita manusia lawan T-Rex mamon. Waktu dulu itu kuat, manusia pun umurnya panjang-panjang ratusan tahun. Nah, ini pun juga berlaku kepada Wither karena evolusi jadi melemah. Gak tahu aku penyebabnya apa, masih mau menemukan teori. Jadi inilah teoriku. Sekarang kita akan menuju teori kelima yang terakhir. Oke, kita akan menuju teori kelima. Fakta kelima alias terakhir, Wither itu gak punya belas kasihan. Dia gak nyerang siapapun. Dia nyerang siapapun maksudnya. Dia nyerang semua mobs, termasuk creeper, termasuk ravager. Dia kadang-kadang menyerang cucunya sendiri tuh. Tuh gak ada belas kasihan. Karena aku banyak beranggapan Wither ini kan dari jiwa manusia alias Ancient Builder. Ancient Builder itu akan menyerang apa aja ya yang mereka anggap sebagai ancaman, dan mereka pun nggak bisa mengendalikannya. Kalau mereka punya belas kasihan tapi dikendalikan, mungkin itulah penyebabnya. Atau Ancient Builder itu emang pengen bunuh semua mob karena mereka anggap itu ancaman. Sampai kucing aja diserang loh, sumpah, kucing aja jadi diserang, kasihan banget gitu loh. Kucing aja diserang tanpa belas kasih. Itulah teori-teori saya tentang Minecraft tentang Wither. Dan sekali lagi ku bilang ini hanya teori, tetapi ini ya faktor atau alias ya teori kelima ini biar saya bisa jelaskan lebih jelas. Aku bilang Wither itu adalah jiwa tokoh manusia alias Ancient Builder. Ancient Builder itu masih gitu-gitulah, masih kurang pintar, beda sama villager udah sampai main kerja. Jadi mereka anggap itu kalau yang gerak itu adalah ancaman, atau mungkin mereka emang nggak bisa mengendaliinnya. Lihat tuh, coba, emang nggak bisa dikendaliin. Tapi yang lebih menonjol itu tuh Wither itu gak bisa mengendaliin dia, gak bisa dikendalikan, dikit-dikit diserang. Tuh, bahkan sebagian kecil aja diserang. Tuh makhluk cuma jauh amat loh. Jadi Wither ini gak bisa dikendalikan. Mau kalian segel pakai 100 juta obsidian tetap keluar dia itu selama gak tahu sih, tapi dia itu bisa keluar. Kalian jebak pula dalam gua, tiba-tiba pas lagi survival enak udah buat gedung besar, keluar kiamat deh itu kota lu. Jadi itulah penyebabnya Wither itu gak bisa dikendalikan dari roh manusia, karena mukanya aja ngeselin putih-putih. Roh manusia itu berkaitan dengan warna-warna putih, jadi mungkin terletak rohnya itu ada di muka Wither tersebut. Jadi ini udah ya semua teori ini hanya sekedar teori, gak beneran. Kalau beneran ini mah udah diketahui. Ini ada teori menurutku tentang kelamnya Wither itu. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like atau subscribe ku cuma 3. Please subscribe. Kumohon 2 likes aja, aku bisa buat teori baru lagi, buat
teori atau sampai fakta lah. Kalian mau milih mana, fakta atau teori? Nanti ku buatin kok. Tenang, slow. Oke, ini dong ya video saya hari ini. Nih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.